Pembicaraan langsung pertama antara Amerika Serikat dan Iran dalam lebih dari 1 dekade kini berakhir buntu dengan kedua belah pihak meninggalkan meja perundingan sementara waktu. Gencatan senjata yang rapuh masih terus berjalan. Para negosiator Amerika Serikat meninggalkan Islamabad semalam setelah apa yang seharusnya menjadi momen terobosan. Sebaliknya, Wakil Presiden J.D. Vance mengatakan Iran menolak berkomitmen untuk melepaskan kemampuan membangun senjata nuklir dan menyebut itu sebagai batas tegas bagi Washington. Dan sekarang, Presiden Amerika Serikat Donald Trump baru saja menyampaikan di Truth Social dengan tegas mengatakan bahwa satu-satunya isu yang penting, yaitu nuklir, belum terselesaikan dan mengumumkan bahwa Angkatan Laut Amerika Serikat sekarang akan memulai proses memblokade semua kapal yang masuk dan keluar Selat Hormuz, menuduh Teheran memeras dunia karena gagal membuka kembali jalur air penting tersebut. Berikut informasi lebih lanjut dari rekan kami, Alex Loss. Pembicaraan Amerika Serikat-Iran di Pakistan telah berakhir tanpa kesepakatan setelah 21 jam negosiasi. Kegagalan ini meninggalkan perbedaan besar yang belum terselesaikan, termasuk program nuklir Iran, Selat Hormuz, dan langkah apa yang mungkin diambil Washington selanjutnya. Kedua pihak saling menyalahkan saat meninggalkan perundingan. Wakil Presiden J.D. Vance mengatakan bahwa Washington telah memberikan tawaran terakhir dan terbaiknya, serta menuduh Iran menolak membuat komitmen yang jelas untuk tidak mencari senjata nuklir atau alat yang dibutuhkan untuk membangunnya dengan cepat. Kami tidak bisa mencapai situasi di mana pihak Iran bersedia menerima persyaratan kami. Saya rasa kami sudah cukup fleksibel. Kami sudah cukup akomodatif. Presiden mengatakan kepada kami bahwa kami harus datang ke sini dengan itikat baik dan berusaha sebaik mungkin untuk mencapai kesepakatan. Kami sudah melakukannya, dan sayangnya kami tidak berhasil membuat kemajuan apapun. Sementara itu, Iran mengatakan bahwa pembicaraan berlangsung dalam suasana saling tidak percaya. Dari sudut pandang Teheran, pembicaraan ini terjadi setelah berminggu-minggu perang, berminggu-minggu serangan, dan tekanan yang semakin besar untuk menyerahkan alat tawar utama. Media Iran juga mengatakan bahwa poin-poin utama yang menjadi ganjalan mencakup masalah nuklir dan Selat Hormuz. Putaran negosiasi kali ini berlangsung setelah sekitar 40 hari perang yang dipaksakan, dan beberapa hari setelah gencatan senjata dalam suasana yang tidak dipenuhi ketidakpercayaan. Tetapi kecurigaan dan niat buruk. Bagaimanapun juga, Pihak Amerika telah melakukan agresi militer terhadap Republik Islam Iran bersama dengan rezim Zionis untuk kedua kalinya dalam 9 bulan. oleh karena itu, Wajar saja sejak awal. tak seharusnya berharap bahwa kita bisa mencapai kesepakatan dalam satu sesi saja. Saya rasa tidak ada yang memiliki harapan seperti itu. Meskipun saya mengatakan bahwa pertemuan ini adalah yang terlama yang pernah kita lakukan sebelumnya. Trump tampaknya menegaskan tekanan itu bahkan sebelum pembicaraan selesai, dengan mengatakan bahwa dia bisa menerima dengan atau tanpa kesepakatan karena menurut kata-katanya Amerika Serikat sudah menang. Lihat, bagaimanapun juga kita menang. Apapun yang terjadi, kita menang. Kita sudah benar-benar mengalahkan negara itu. Jadi, mari kita lihat apa yang akan terjadi. Mungkin mereka membuat kesepakatan, mungkin tidak. Dari sudut pandang Amerika, kita menang. Trump sudah memberi sinyal akan mengambil sikap lebih tegas terkait pembukaan Selat Hormuz. Trump mengatakan bahwa mulai saat ini juga, AS akan memperlakukan blokade laut sendiri terhadap semua lalu lintas masuk dan keluar Selat Hormuz jika Iran terus menghalangi lalu lintas dan memungut biaya tol. Bagi Israel, ini menimbulkan pertanyaan tersendiri. Apakah akan memberi Washington lebih banyak ruang untuk diplomasi atau terus memberikan tekanan militer seperti yang ditegaskan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu bahwa kampanye ini belum berakhir? Sandiwara ini akan segera berakhir. Kampanye ini belum berakhir, tapi sudah jelas. Kita memiliki pencapaian bersejarah. Saya ingin mengingat di mana posisi kita dulu. Iran mencoba mencekik kita dari segala arah. Hamas di Gaza, Hizbullah di Lebanon, rezim Assad di Suriah. milisi di Irak, Houthi di Yaman, Iran sendiri. Maksud saya, Mereka ingin mencekik kami, dan kami yang mencekik mereka. Mereka mengancam kami dengan pemusnahan. Dan sekarang mereka berjuang untuk bertahan hidup. Kami telah menyiapkan mereka. Kami masih punya banyak yang harus dilakukan. jadi untuk saat ini pembicaraan telah berakhir. Ketidakpercayaan itu kini terlihat jelas dan perselisihan utama masih belum terselesaikan. Langkah selanjutnya dari AS, Iran dan Israel sekarang mungkin lebih penting daripada negosiasi itu sendiri. Mari kita sambut koresponden senior AS kami, Mike Wagenheim, yang bergabung bersama kami langsung dari Gedung Putih. Mike, kamu tahu, intinya berdasarkan postingan terbaru Trump di Truth Social, apa strategi Amerika Serikat di sini? Strategi AS adalah mencoba mengubah nada dan arah negosiasi. Ini tidak berhasil. Mari coba sesuatu yang berbeda.
Kamu tahu, kita sudah sering mendengar Trump mengatakan berulang kali sejak masa jabatan pertamanya bahwa jika cara yang dilakukan tidak berhasil, kamu tidak boleh terus mengulanginya. Kamu harus mengubahnya. Kamu harus memberi tekanan lebih besar dalam negosiasi. Jadi ini adalah caranya untuk mengatakan, "Hey, ada hambatan besar di sini." Dan dia bilang, "Ini hanya soal nuklir, tapi sebenarnya tidak. Mari kita realistis tentang hal ini." Salah satu hambatan menuju kesepakatan akhir adalah Selat Hormuz. Jika Iran tidak mau mengalah, jika mereka hanya mengizinkan kapal-kapal pilihannya saja yang lewat dan akan mengenakan biaya kepada yang lain atau bahkan menyerangnya, mari kita hilangkan hambatan khusus itu dengan menerapkan langkah berbeda di sini, yaitu blokade Selat Hormuz oleh Amerika sendiri. Akan menarik untuk melihat negara mana saja yang benar-benar bergabung dalam upaya ini. Perlu diingat, Trump dalam postingan Truth Social-nya mengatakan negara-negara lain akan bergabung. UEA telah menyatakan dengan jelas bahwa mereka bersedia bergabung dalam upaya seperti itu. Secara pribadi, beberapa negara lain mengatakan, "Hey, kami siap untuk itu." Yang lain mengatakan, "Tidak mungkin, kami tidak akan bergabung dalam upaya apapun untuk membuka Selat Hormuz sampai gencatan senjata jangka panjang diberlakukan." Kita akan lihat apakah Trump bisa sedikit menyeimbangkan situasi dalam upaya khusus ini. Tapi faktanya, kalau sesuatu tidak berhasil, kamu harus mencoba sesuatu yang berbeda. Baru beberapa hari yang lalu, dalam wawancara dengan para wartawan, Trump mengatakan bahwa tidak ada bedanya apakah kesepakatan sudah dibuat atau belum. Apa sebenarnya maksudnya? Itu hanya omongan, itu berlebihan. Dan dengar, Trump juga mengatakan hal yang sama tentang Selat Hormuz, bahwa itu masalah orang lain. Kita tahu itu bukan hanya masalah orang lain. Dan dia memposting di Truth Social tadi hari ini, menyoroti kapal-kapal yang datang untuk mengambil minyak Amerika. Karena dia berpendapat bahwa Amerika, dan memang benar, sekarang adalah produsen minyak terbesar di dunia. Dan itu mampu. Apa yang terjadi di Selat Hormuz. Tapi jelas itu tidak bisa. Maksud saya, itulah kenyataan situasinya. Tidak dalam jangka menengah maupun jangka panjang. Mungkin bisa menyerap dampak jangka pendek. Jadi Trump mencoba membangun argumen dari dua sisi. Ya, kita bisa saja tidak menyelesaikan masalah ini karena alasan X, Y, dan Z. Tapi dalam jangka panjang, masalah-masalah ini harus diselesaikan dengan satu cara atau lainnya. Semacam analisis untung rugi yang tadi kita bicarakan di jam sebelumnya, Natasha. biaya jangka pendek mungkin saja. Biaya jangka panjang jika sampai ditutup, itu tidak realistis bagi pihak Amerika.